Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Oktaviani dengan NIM 10.138.2227.167 dari kelompok 4. Video ini dibuat sebagai tugas tambahan untuk pretest dan posttest dari mata kuliah Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selanjutnya adalah alat personal pump air check esensial. Untuk soal yang pertama, apa aja sih faktor yang mempengaruhi kualitas udara? Jadi faktor yang mempengaruhi kualitas udara itu ada 6. Yang pertama itu suhu, kelembapan, tekanan udara, arah angin, curah hujan, dan sinar matahari. Kemudian yang kedua, NAB, kadar debu di lingkungan dan peraturannya. Nah, untuk peraturannya sendiri itu dimuat di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk nilai ambang batasnya, untuk inhalable dust itu 6 mg per meter kubik, untuk respirable dust itu 3 mg per meter kubik, dan untuk debu logam itu 10 mg per meter kubik. Lalu soal ketiga, step apa yang perlu dilakukan sebelum pengukuran dimulai? Jadi untuk sebelum pengukuran dimulai, kita harus memasukkan filter ke dalam desikator selama 24 jam sebelum ditimbang. Hal ini agar filter tersebut berkurang kadar airnya dan tetap steril. Kemudian timbang filter pada analytical balance sebelum pengukuran untuk mendapatkan timbangan awal. Kemudian pasang filter kaset ke kaset bottom dan kaset top. Dan kemudian kita rangkai ion sampler dan menggabungkannya ke housing body. Kemudian housing body tersebut kita sambungkan lagi ke kalibrator, dan di kalibrator itu kita sambungkan 2 selang, 1 selang untuk ke pompa dan 1 selang lagi untuk ke flow meter. Kemudian kita lakukan kalibrasi awal dengan menekan tombol pump dan panah bawah secara bersamaan selama 4-5 detik. Dan kita pastikan angka di flow meter itu sudah menunjukkan angka di range 2 liter per menit, dan catat hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk kita menutup housing body tadi dengan cover apabila sudah dilakukan flow awal untuk menjaga kesterilan dari filter tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari alat personal pump air check? Jadi personal pump air check ini dilakukan 2 kali kalibrasi. Yang pertama sebelum pengukuran dan yang kedua itu setelah pengukuran. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita dekatkan pump di dekat area pernafasan, biasanya di sekitar bagian atas, dan untuk di alatnya itu sendiri ada clipper. Jadi clippernya itu kita sangkutkan ke kerah baju pekerja biasanya. Kemudian pengukuran dilakukan selama 6-8 jam. Setelah pengukuran dilakukan, kita lakukan lagi kalibrasi untuk kedua kalinya untuk mendapatkan flow rate, dan kita catat lagi hasilnya. Kemudian filter tadi kita simpan di desikator agar hasilnya agar tetap steril, dan kemudian untuk kita analisis lebih lanjut hasilnya. Yang soal terakhir, cara paling efektif untuk menangani paparan debu yang melewati NAB. Untuk menangani paparan debu yang melewati NAB itu, cara yang paling efektifnya adalah dengan rekayasa teknik seperti pemasangan ventilasi lokal baik exhaust fan atau sejenisnya, melakukan penyemprotan air pada area terbuka, dan menyediakan sistem filtrasi udara seperti HEPA filter. Kemudian untuk administratifnya itu lagi-lagi dengan menerapkan rotasi kerja untuk mengurangi durasi paparan, serta tidak lupa juga dilengkapi dengan penggunaan APD seperti masker atau respirator, seperti contohnya itu masker N95. Kemudian alat terakhir ada UV meter. Jadi untuk soal pertama itu adalah apa aja instrumen yang ada dalam alat UV meter. Jadi terdapat 3 instrumen. Yang pertama itu hanya terdapat 1 tombol yang digunakan untuk mengaktifkan dan mengoperasikan alat. Kemudian ada sensor alat yang terletak pada bagian atas alat, dan ada display yang digunakan untuk melihat hasil pengukuran. Soal kedua, bagaimana sih cara kerja alat UV meter? Jadi untuk menghidupkan alat UV meter itu kita tekan tombol power yang ada di tengah untuk menghidupkan alat, dan maka alat akan bunyi dan hasil pengukuran akan terlihat pada display. Dan selama pengukuran itu kita terus menekan tombol power agar hasil pengukuran tidak hilang. Dan untuk zona pengukurannya itu ada 3, yaitu zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Untuk zona atas itu pada sejajar dengan mata, untuk zona tengah itu pada sejajar dengan siku-siku, dan untuk zona bagian bawah itu zona betis, dan masing-masing itu dijarakkan kurang lebih setengah meter dari tubuh pekerjanya. Kemudian NAB dari paparan sinar UV dan regulasinya.
Untuk NAB dari sinar UV ini diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Dan untuk masa paparan 8 jam itu radiasi efektifnya itu 0,0001 meter watt per sentimeter pangkat 2, dan untuk 4 jam itu 0,0002, dan untuk 2 jam itu 0,0004, untuk 1 jam itu 0,0008, dan untuk 30 menit itu 0,00117, 15 menitnya 0,0033, dan 10 menitnya ada di rentang 0,005. Untuk 5 menitnya itu ada di 0,01, dan 1 menitnya itu ada di 0,05, dan untuk 30 detik itu ada di 0,1, dan 10 detik ada di 0,3. Kemudian jenis UV yang paling berbahaya. Untuk jenis UV yang paling berbahaya itu semua sinar UV itu berbahaya, tergantung pada lama paparan dan frekuensi dari sinar UV tersebut. Nah, frekuensi sinar UV ini berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya, sehingga sinar UV yang memiliki panjang gelombang paling pendek itu merupakan sinar UV yang memiliki frekuensi paling besar, yaitu sinar UVC. Dan bagaimana sih pengendalian dari sinar UV ini? Untuk eliminasinya itu agak kurang efektif, atau kita bisa dengan meminimalkan aktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk substitusinya itu kita dapat menggantikan sumber cahaya tersebut dengan cahaya alternatif yang lebih aman. Dan untuk rekayasa tekniknya itu kita dapat menggunakan pelindung UV pada jendela, filter UV pada lampu, dan untuk pada para pekerjanya kita dapat memasang semacam kanopi. Kemudian untuk pengendalian administratifnya itu menyediakan tempat istirahat yang teduh dan mengedukasi mengenai bahaya UV, serta tentunya pengaturan jam kerja atau shift kerja. Dan untuk penggunaan APD-nya kita dapat menggunakan kacamata pelindung, sunscreen dengan SPF tinggi, baju dengan lengan panjang, topi lebar, jaket anti UV, dan menghindari pakaian yang hitam. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan see you.